Saya tahu kamu begini. Kamu menghindari pertanyaan saya soal Romeo. Rencana kamu nembak Romeo itu di Paralayang, iya kan? Papa nggak akan tinggal diam. Dan Papa akan terus desak dia untuk supaya dia ngaku. Aku lega banget. Ternyata dugaan aku kalau Papa nggak mungkin nyelakain aku benar. Kenapa kamu harus menabrak Pak Pras? Kasih tahu ke Mama kenapa? Ini semua karena Mama selingkuh sama Pak Pras. Dek. Udah cukup, Dek. Dan ya saya minta maaf ya atas sikap adik saya yang kayak anak kecil itu. Gak apa-apa, Mas. Yang penting Mbak Alisa kan terjauhkan dari pergaulan yang bisa ngejerumusin Mbak Alisa. Yaudah, saya permisi ya. Anting aku nggak ada. Coba, kayaknya copot pas foto-foto tadi deh. Coba kamu cari di rooftop. Akhirnya ketemu juga. Semoga nggak kunci. Tolong! Ini tas siapa ya? Itu tasnya Yasmin. Bapak periksa aja tasnya. Apa gelang ini yang dimasuk Mbak Alisa? Iya betul Pak, ini gelang saya Pak. Aku bisa ngerasain apa yang dirasain sama badannya. Kasian dia. Pasti dia nggak nyaman sekarang. Ada di posisi seperti aku dulu. Badannya? Ada apa Mbak Yasmin? Kamu yang sabar ya. Kenapa ya Mbak? Nggak apa-apa. Saya tadi lihat kalau Mbak Lisa marahin kamu. Dan saya ngerti sekali perasaannya seperti apa. Karena kan saya dulu juga pernah jadi personal assistant Mbak Lisa. Oh, saya baru tahu soal itu. Ya pokoknya kalau Mbak Lisa marah-marahin kamu atau apa, cukup dengerin aja. Nggak usah diambil hati. Ya walaupun kita tidak bisa membenarkan apa yang udah dilakuin ya. Cuma di satu sisi, saya Mbak Lisa tuh kasihan. Dia kurang perhatian dari orang tua. Karena orang tuanya sama-sama sibuk. Iya, walaupun orang tuanya cuek, untungnya ada Mas Rangga ya buat Mbak Lisa. Untungnya, Mas Rangga sangat baik dan perhatian sekali sama adiknya. Ya walaupun ada sikap yang dimana Mas Rangga itu kalau ya Mbak Lisa salah, dia pasti akan tegas. Apalagi kalau lagi marahin saya. Berarti Mbak Yasmin juga beruntung dong punya tunangan sebaik Mas Rangga. Makasih ya Mbak, udah sharing sama saya. Iya sama-sama. Makanya kalau kamu butuh teman curhat atau ngobrol, datang ke saya aja nggak apa-apa. Makasih ya Mbak. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya silakan. Mari. Romeo mana ya? Udah tadi belum ngabarin. Apa aku ke rumah sakit aja kali ya? Yasmin? Saya nyari kamu, ternyata kamu di sini. Pasti kamu belum makan. Makan bareng yuk. Ayo. Iya Bu. Ayo, yuk. Yasmin, kamu nggak usah canggung, sebentar lagi kan jadi menantu ibu. Iya Bu Ajeng. Saya benar-benar nggak sabar loh, supaya kamu cepat-cepat menikah dengan Rangga. Aku benar-benar gak bisa pura-pura antusias di depan Bu Ajeng. Yasmin, selama ini kan kamu sudah banyak kenal tentang keluarga Cakradinata. Sementara ibu belum tahu siapa keluarga kamu, siapa orang tua kamu yang sebenarnya. Jadi ini maksudnya Bu Ajeng ngajak aku bicara begini. Boleh nggak saya lihat foto orang tua kamu?
pasti kamu nyimpen di handphone dong. Pengen tahu aja seperti apa sih? Bisa? Kalau misalkan di handphone, Bu, maaf. Foto orang tua saya udah nggak ada di handphone karena waktu itu kan handphone saya sempat rusak. Jadi memori-memorinya tuh udah pada hilang semua. Di rumah aja palingan adanya. Oke, kalau begitu kita ke rumah kamu ya. Nggak apa-apa kan? Ibu pengen lihat. Ya? Yasmin pasti marah dan kesel sama aku. Tapi nggak apa-apa deh. Aku sengaja. Biar kejutan aku lebih berasa. Aku bener-bener gak nyangka Bu Ajeng sampai mau datang ke rumahku segala demi ngeliat foto orang tuaku. Sepertinya Bu Ajeng merencanakan sesuatu ini. Silakan masuk, Bu. Iya. Assalamualaikum. Silakan duduk, Bu Ajeng. Iya, terima kasih. Bu Ajeng mau minum apa? Biar saya bikinin, mau kopi, mau teh? Apa aja terserah. Sebentar ya, Bu. Yasmin? Bu Ajeng, ini minumannya, Bu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Itu foto orang tua kamu. Iya, Bu, foto orang tua saya. Saya turut sedih ya. Wanita seusia kamu sudah jadi yatim piatu. Tapi kamu bisa kok anggap saya sebagai ibu kamu. Karena kan kamu udah jadi tunangannya Rangga. Terima kasih banyak ya, Bu. Sudah terima saya apa adanya. Saya juga udah terima kasih sama kamu. Sangat berterima kasih. Karena kamu memperbolehkan saya datang ke sini. Jadi saya semakin tahu, oh ini kamu ya begini ya. Kita harus sering-sering jalan, ya? Iya, Bu. Jadi nanti saat setelah menikah dengan Rangga, nggak canggung lagi tinggal di keluarga Cakradinata. Iya, Ibu. Rumah kamu sepi ya? Setahu saya kamu tinggal sama saudara kamu ya? Oh iya, dia lagi keluar beli belanja bulanan seperti biasa. Oh, padahal saya juga pengen tahu, pengen kenalan. Next time lah, Bu. Iya. Saya bersyukur banget.
anak saya bisa menemukan kamu gadis yang baik hati dan pinter juga cantik. Jadi kalau orang gak macem-macem sama kamu lapor aja ke ibu. Biar ibu tegur. Soalnya ibu mau kamu tuh berdua selalu bahagia. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya minum ya? Silakan. Papa mau makan apa? Kan papa seharian belum makan. Biar aku beliin keluar. Iya. Terserah kamu aja. Ya udah aku beliin dulu ya. Yasmin, Ibu terima kasih banyak ya karena kamu sudah mau bawa Ibu ke rumah kamu. Saya bahkan yang harus saya bilang terima kasih Ibu mau datang ke rumah saya yang sangat sederhana ini. Kalau ada apa-apa, kalau kamu perlu sesuatu, telepon Ibu aja ya. Kamu kan sudah menjadi bagian keluarga Cakra Dinata. Terima kasih banyak Bu. Ibu pulang ya? Hati-hati ya Bu. Iya. Hati-hati ya Bu. Iya. Aduh, selamat. Untung aja kita cepet ya. Untung aja ya kita udah nyiapin semuanya ya Mbak Dia. Lo yakin foto-foto ini aman semua? Aman. Gue bikin foto-foto ini pakai rekayasa AI. Jadi gue jamin gak akan ada muka aslinya di dunia nyata. Virga, terima kasih banyak ya aku jadi nyusahin kamu. Cuma memang harus kita lakuin ini. Takutnya, aku nggak tahu ya, aku punya perasaan takutnya banyak orang yang ingin mencari tahu tentang latar belakang aku. Iya Yas, Mbak aja nih masih trauma Yas. Kalau keluar rumah Mbak masih pakai masker. Ya setidaknya kalau dengan pakai foto-foto ini harusnya identitas kamu aman sayang. Beruntung banget kita sudah siapin semuanya. Aku juga nggak akan pernah berpikir Bu Ajeng akan datang ke sini soalnya. Ya Allah, kucing-kucingan kayak begini nih Yas, bikin Mbak deg-degan terus tiap waktu, tuh nggak Yas? Maaf aku udah ngerepotin Mbak Dia. Mbak Dia selalu ada di sisi aku soalnya. Iya Yas, pokoknya Mbak selalu bantuin apapun itu. Ingat, Mbak Dia selalu ada di samping kamu. Kamu kenapa? Nggak, aku lagi mikirin dari tadi tuh Romeo tuh nggak bisa dihubungi. Aku juga nggak tahu kenapa ini. Ya mungkin lagi sibuk kali. Ya tapi biasanya dia tuh nggak pernah kayak gini Mbak. Apa aku langsung samperin dia ke rumah sakit aja kali ya? Pura-pura lupa ingatan begini capek juga ya. Nggak nyangka aja gue bisa ngelakuin kayak begini.
Kamu udah sadar, Pras? Jadi kamu sadar juga, Pras? Ajeng, Aku takut banget, Pras. Aku takut kamu nggak bangun-bangun lagi, Pras. iya sayang. Aku nggak mungkin ninggalin kamu gitu aja. Ajeng, muka kamu kenapa panik begitu? Kita bakalan mati, Pras. Karena suami aku tahu bahwa yang nyuruh sniper untuk nembak Romeo adalah kamu. Terus kita harus bagaimana, Ajeng? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu harus berbuat apa, Pras. Apalagi kamu dalam keadaan begini karena kecelakaan. Aku bingung harus gimana, Pras. Aku bingung. Kenapa, Pras? Sakit apa, Pras? Kepala aku sakit sekali, Ajeng. Ini pasti gara-gara benturan kecelakaan kemarin. Jangan. Udah jangan. Pras, dengarkan aku, Pras. Bagaimana kalau kamu pura-pura amnesia? Kita manfaatin, Pras. Manfaatin cedera di kepala kamu. Kayaknya ini jalan terbaik, Pras. Karena dokter juga bilang, kamu kena benturan yang sangat keras di kepala kamu karena kejadian kecelakaan itu. Jadi dengan adanya kamu pura-pura amnesia, aku yakin suami aku tidak akan nanya-nanya lagi ke kamu tentang Romeo. Ya, Ajeng. Aku setuju sama ide itu, Sajeng. Iya. Kita coba ya. Iya. Halo, Pras. Halo, Ajeng. Aku sekarang udah di rumah sama Nathan. Kamu gimana kabarnya di sana? Sampai saat ini sih aman. Dengan adanya kamu pura-pura amnesia, itu bisa meredam suami aku untuk mencari tahu tentang kamu. Syukurlah kalau begitu. Tapi aku mau supaya kamu terus ya pura-pura amnesia. Jangan sampai enggak. Ingat, jangan sampai ketahuan. Anak kamu juga nggak boleh tahu, oke? Paham kan? Iya, Ajeng, aku paham. Ya udah, kamu tenang aja ya, oke? Tapi aku nggak bisa tenang nih, Pras. Gak bisa tenang gimana? Ada masalah apa lagi? Hah? Ada masalah lain lagi, yaitu Alicia udah tahu tentang kita berdua. Kenapa Alicia bisa tahu hubungan kita? Ya aku juga nggak tahu. Kok bisa Alicia tahu tentang perselingkuhan kita? Dan yang lebih parahnya lagi, Alicia ternyata udah kenal dengan anak kamu. Dan mereka dekat. Satu lagi, anak kamu punya bukti-bukti tentang perselingkuhan kita berdua. Aku jadi nggak tenang nih, Pras. Nathan. Kita memang gila ya. Berarti selama ini itu anak ngikutin kita loh. Semua masalah ini benar-benar bikin aku jadi pusing. Aku jadi was-was, stres, nggak bisa tenang hidup. Kamu tenang ya, oke? Dan sekarang aku tanya sama kamu. Apa rencana kita sekarang? Gini, untuk saat ini, kamu terusin aja amnesianya ya. Kamu jangan keluar rumah. Kita nggak boleh ketemu dulu. Bahaya soalnya kalau sampai kita ketahuan. Aku nggak mau itu terjadi. Ngerti kan? Iya, Jeng. Aku akan melakukan semua perintah dari kamu. Aku janji sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku yakin
pasti suami aku akan memantau terus gerak-gerik kamu. Pak, mau papa ke kamar ya? Tapi kan papa nggak ingat kamarnya di mana. Apa jangan-jangan papa pergi keluar? Siap. Kayak ada suara di kamar mandi. Apa itu papa di kamar mandi? Tapi papa ngomong sama siapa di kamar mandi? Kenapa? Enggak apa-apa. Aku tadi nyariin papa. Soalnya kan papa nggak duduk di sana. Itu makanannya udah aku beli. Kita makan yuk? Ayo kita makan. Nanti aku siapin. Kayaknya tadi gue dengar papa ngomong di toilet. Saya masih ada pasien. Sudah selesai semua, Dok. Kalau gitu saya izin keluar ya. Baik, Dok. Halo? Oh, kamu udah nyampe? Yaudah, tunggu sebentar ya. Saya sekarang ke sana. Terima kasih. Pak, berhentinya agak ke depanan dikit ya. Baik, Mbak. Loh, itu Romeo mau kemana? Pak, tolong ikutin mobil itu ya. Baik, Mbak. Kenapa tiba-tiba sikapnya Romeo berubah ya? Apa karena dia udah gak tahan ngeliat aku tunangan sama Mas Rangga? Padahal aku kan udah berkali-kali bilang kalau aku tuh gak punya perasaan sedikit pun sama Mas Rangga. Pak dia belok Pak, kita langsung belok ya. Jangan sampai ketinggalan jejak. Baik, Mbak. Kamu nggak apa? Ada yang luka nggak? Saya nggak apa-apa Pak. Beneran? Romeo, lebih baik lo pergi. Biar gue yang ngurus Yasmin di sini. Apa mungkin Romeo nyari pelarian karena rasa sakit hatinya? Atau Romeo lagi deket sama cewek lain? Enggak. Romeo bukan tipe cowok kayak gitu. Aku percaya Romeo nggak mungkin ingkar janji. Jadi ada wartawan yang curiga sama kasus kecelakaannya Pak Yoga. Siapa orangnya? Iya, namanya Pak Raja. Beliau mantan wartawan di sebuah surat kabar di Jakarta. Pak Raja ini dulunya sempat ngeliput dan menyelidiki kasus yang menimpa keluarga Pak Yoga berserta istrinya.
punya dokumen ya? Aku dapat beberapa dokumen milik Pak Raja. Tapi sayangnya penyelidikannya tertunda. Karena beliau diteror dan diancam oleh seseorang. Seseorang? Siapa? Di berkas ini tertulis seseorang misterius. Orang misterius. Ya udah, gue kesana deh. Lo bawa file kan? Tunggu gue ya. Oke, aku tunggu. Oh, jadi ada wartawan yang pernah meliput meninggalnya Om Yoga. Dan Dania mau mengambil file itu. Astaga, ini bahaya sih. Selamat sore, Pak Romeo. Selamat sore. Udah lama nunggunya? Nggak kok, Pak. Saya juga baru sampai. Pak, stop. Mundur. Berhenti, Pak. Bagaimana pesan saya? Semuanya sudah disiapkan, Pak, sesuai dengan keinginan Bapak. Tapi saya minta tanda tangan Bapak di sebelah sini ya. Siapa perempuan itu ya? Maaf, sebentar ya. Halo sayang. Halo, kamu di mana? Dari tadi aku telepon, kenapa kamu ngangkat? Aku lagi sibuk banget sayang. Aku di rumah sakit. Aku nggak nyangka kamu tega bohongin aku. Jadi kamu tunggu di sana, aku kesana sekarang. Sayang, enggak. Makasih, Pak. Halo? Aduh, Yasmin malah menyusul ke rumah sakit. Sebentar ya, Mbak. Saya telepon dulu. Silakan, Pak. Sayang, kamu nggak usah nyusulin aku ke rumah sakit ya. Nanti aku nyusulin kamu aja. Kenapa emang? Sayang, kok kamu di sini? Siapa perempuan ini? Saya pegawai toko tempat Pak Romeo memesan furniture untuk rumah ini, Mbak. Iya sayang, aku habis pesan furniture buat ngisi rumah ini. Maaf, Pak. Bisa ditandatangan dulu di sebelah sini? Ya, boleh Mbak. Untuk pengirimannya nanti 2-3 hari ke depan saya kabari ya, Pak. Secepatnya. Kasih ya. Ya, sama Pak. Kalau gitu saya permisi. Mari, Pak. Mari, Mbak. Kamu jawab sama aku sekarang, ngapain kamu beli furniture untuk rumah ini? Ini rumah siapa emang? Aku beli furniture buat ngisi rumah ini karena aku mau menikahi pemilik rumah ini. Emang siapa pemilik rumah ini, hah? Pemilik rumah ini calon istri aku. Calon istri kamu? Kamu udah punya calon istri lagi? Calon istri kamu kan aku. Bisa-bisanya kamu punya calon istri lagi. Jawab sekarang, siapa? Gak bisa jawab kan? Gak bisa jawab kan? Bisa, Udah, saya, kamu aku udah mendingan aku pulang aja. Aku pulang, Sam. Apa lepasin? Sam. Kamu dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Masa kamu tuh dari tadi ya? Kamu tuh aneh tau nggak? Aku hubungin kamu dari tadi, kamu nggak angkat-angkat. Pas kamu angkat, kamu aja bohong sama aku. Kamu bilang kamu di rumah sakit, ternyata kamu di sini. Kamu sekarang udah bisa bohong ya? Apa yang bohong saya? Aku nggak bohong. Kamu mau tahu? Kamu mau tahu yang sebenarnya? Yaudah kamu ikut aku dalam rumah ya. Aku jelasin semuanya sama kamu. Sama calon istri kamu itu? Hah? Mana calon istri kamu? Enggak, sayang. Mana? Sayang, kamu dengerin aku dulu. Kamu Mana calon istrinya? Hah? Sayang. Mana? Mana calon istri kamu itu? Mana? Hah? Sayang. Kamu sabar dulu bisa nggak sih? Kok ini ada foto aku sama kamu? Ini rumah siapa sih? Sayang gini, aku sehari ini sengaja cuekin kamu. Tadi aku rencananya aku mau jemput kamu dan antar kamu ke sini. Tapi kamu malah nyusulin aku.
Tahu malah nuduh aku yang enggak. Biar dijawab dulu, ini rumah siapa emang? Rumah ini aku beli untuk kamu. Ini hadiah spesial dari aku untuk kamu. Buat aku? Kok bisa? Aku nyiapin ini semua buat kamu. Supaya kamu bertahan. Dan kamu percaya. Suatu saat nanti kita akan menikah. Kamu suka kan? Sama pemberian aku ini? Kenapa sayang? Aku gak bilang-bilang. Nggak bisa. Mama gak ngasih tahu ke aku. Aku mau ngasih tau kamu sayang, tapi kamu dari tadi tuh nyamber terus. Aku kan udah marah-marah. Aku pikir kamu ada perempuan lain. Aku pikir kamu selingkuh. Sayang, mana mungkin sih? Ini buat aku. Kamu suka kan? Kamu nangis sih? Ya buja deh. Udah dong, kalau suka jangan nangis. Aku sayang sama kamu. Tapi mama bilang aku rumah. Ini kan gede banget rumahnya. Pasti mahal sayang. Aku ngabisin waktu bareng sama kamu aja juga udah cukup. Kamu pernah bilang sayang, kamu punya mimpi kan? Kamu punya rumah impian. Jadi aku pengen aja wujudin sedikit aja dari impian kamu itu. Jadi kapanpun kamu mau ke rumah ini, boleh-boleh aja. Dan nih, kunci rumah ini. Tapi satu halnya sayang, jangan sampai ada yang tahu soal pemberian aku ini dulu, oke? Denger ya, gue butuh bantuan dari lo. Tolong kumpulin semua orang, nanti gue akan jelasin. Dan tolong lo denger baik-baik.
Semoga ada jalan buat kita bersama, sayang. Semoga kamu bisa maafin aku. Begitu kamu tahu kalau aku adalah anak kandungnya Pak Heru, orang yang udah bunuh ayah kamu. Ini file yang lo minta. Di situ ada dokumen penyelidikan wartawan bernama Raja. Lo bisa mempelajarinya di situ. Oke, thank you ya. Nanti kayak biasa gue transfer. Oke. Gue cabut duluan ya. Ditemenin, dingertiin, bareng Indomie Kuah. Aroma dan hangatnya bikin makin deket. Indomie Kuah, it's quality time. Kenapa sih Pras pakai amnesia segala sih? Iya, karena sekarang kita jadi susah nih. Susah untuk tahu siapa orang di balik Pras. Dan kenapa sih Pras pakai sniper untuk nembak Romeo? Pak, apa nggak sebaiknya kita terus mengawasi Pras, Pak? Biar kita tahu dia sebenarnya amnesia atau enggak. Enggak lah, kelamaan. Sekarang kamu seret dia ke rumah sakit, bawa dia ke dokter. Periksa, nanti hasil dokter apa? Beneran dia amnesia atau dipura-pura? Tapi Pak, kalau dia menolak gimana, Pak? Nolak. Culik aja lah. Susah banget sih. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi, Pak. Ya. Gawat, ternyata Mas Baskara punya rencana senekat itu. Aduh, aku harus gimana ya? Kalau sampai Mas Baskara berhasil membawa Pras, maka rencana aku dan Pras bisa ketahuan. Aku harus bergerak cepat. Woi! Woi, berhenti, woi! Pepet lu! Wah, apa sih mereka? Woi! Berhenti! Woi! Down! Turun lu! Woi, keluar! Cepat keluar! Woi! Jangan ngalangin jalan saya. Gak usah banyak omong lu, Darman! jago banget nih cewek. Bisa gagal misi kita.
Dania jago banget ya. Gue patahin leher temen lo. Siapa yang nyuruh kalian kesini? Gak ada yang nyuruh kita. Jawab atau gue patahin ya? Kalau kayak gini rencanaku bisa hancur semuanya.